itu adik saya, Pak Hendaryono ya, bisa pimpin di tempat ini seperti ini. Semuanya anugerah ya. Dan memang sudah lama sekali nggak ketemu beliau ini. Beberapa waktu lalu dia bisa datang ke rumah saya, ngobrol-ngobrol, dan kemudian dia undang saya di tempat ini. Dan buat saya ini adalah anugerah yang sangat besar. Sebentar ya, saya lepasin dulu ya. Itu ada jam. Ya, kita baru saja melewati suatu masa ya, di mana pandemi bukan saja cuma di Bandung tapi di seluruh dunia. Dan berapa banyak yang menjadi korban daripada itu. Dan saya melihat juga ada banyak orang yang kemudian menjadi takut, tertekan karena keadaan seperti itu. Karena sudah tahu kan, dampaknya bukan cuma orang sakit, kemudian keadaan yang paling parah menjadi meninggal, tetapi itu menyangkut semua segi-segi hidup yang lain, di mana bisnis juga kemudian banyak yang hancur. Kita bisa lihat toko yang tadinya ada sekarang tutup dan sebagainya. Dan puji Tuhan karena hari ini kelihatannya sudah mulai membaik. Nah, tetapi kita bersyukur ya. Jadi tadi nyanyian kita itu selalu punya pengharapan. Harapan kita itu bukan sesuatu yang kelihatan dengan mata yang kita bisa sentuh dengan tangan kita. Tapi pengharapan saudara dan saya itu cuma ada di satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Dia itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua bisa berubah. Saudara pegang apa? Ada orang bilang, wah, pegang dolar, pegang emas. Semua yang ada di dunia ini bukan sesuatu yang limitless atau tidak ada batasnya, semua ada batas. Saudara bisa beli mobil yang bagus, terbaik saat ini, berapa tahun kemudian itu sudah bisa jadi rongsokan, saudara. Tidak ada yang bisa dipegang. Yang namanya kurs dolar, yen, dan sebagainya itu bisa naik, bisa turun. Tapi saya mau katakan pada sore hari ini, kita jangan pernah berpegang pada hal yang sementara. Yang namanya juga sementara. Sebab itu Tuhan mau supaya kita ini hidup bersandar hanya kepada Dia. Nah, satu hal yang saya pelajari bahwa Tuhan itu senang sekali kalau saudara dan saya itu mau berjalan dengan dengan iman. Karena saya baca di ini ya, saya bacakan di Ibrani 11 ayat 6, di mana dikatakan di situ bahwa Tuhan itu senang kalau saudara dan saya itu hidup dengan iman. Karena tanpa iman disebutkan tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, tanpa iman kita ini, hidup kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara boleh menjadi orang yang baik, saudara boleh menjadi seorang yang misalnya senang memberi dan sebagainya. Itu semua baik, itu hasil daripada karena kita percaya kepada Dia. Tapi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan itu pada waktu saudara dan saya ini percaya sama Dia. Nah, dulu saya nggak ngerti, saya nggak ngerti yang namanya percaya itu bagaimana. Karena saya pikir apa waktu saya merasa hatinya sukacita, senang, saya dalam keadaan iman yang baik, sama sekali tidak. Iman itu sama sekali tidak bergantung kepada yang namanya perasaan atau pikiran kita sendiri. Enggak. Jadi saya belajar dari Alkitab, saudara bisa baca juga di Roma 10 ayat 17 yang pasti saya percaya saudara kenal ini, bahwa iman itu cuma datangnya dari Dari firman. Ya. Iman itu datang dari pendengaran, dikatakan
dan pendengaran akan firman Kristus. Tidak ada lain. Bukan karena saudara, wah saya mau bertapa, berpuasa, berdoa 40 hari 40 malam. Sama sekali bukan itu. Tuhan sudah memberikan apa? Bagaimana caranya kita mendapatkan iman? Alkitab sudah menuliskan itu. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari apa? Dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman. Jadi pada waktu kita buka Alkitab, kita baca firman, kita merenungkan firman itu, maka saudara akan memperoleh yang namanya iman. Ya. Sekali lagi, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya ini sebenarnya pernah mengalami suatu trauma. Tahun 63 mungkin di sini ada yang tahu, terjadi kerusuhan di Bandung. Saya itu ada di tengah-tengah masa, saudara. Saya pulang dari Lembang, tiba-tiba ribuan orang, waduh, saya ngeri sekali waktu itu, saudara. Karena saya pikir nih mati saya ini di antara ribuan masa, saudara. Sementara saya melihat ada mobil yang dibakar, ada apa gedung-gedung yang kacanya dipecahkan begitu. Saya gentar sekali. Nah, sementara itu saya ada di dekat tentara yang lagi apa namanya tegak senapan begitu ya, dia tembakin ke atas. Tapi orang tuh nggak mau bubar. Tiba-tiba saya ada orang yang mendorong saya, jangan di sini. Saya lari, kebetulan itu ada di Jalan Setiabudi, di mana saya kenal sekali gang-gang di tempat itu. Nah, pada waktu itu saya tinggal di Jalan Hegarmana. Saya tahu Hegarmana ya, di daerah Bandung Utara ini. Dan saya bergegas lari masuk lewat gang itu. Sementara kakak saya di rumahnya di Hegarmana waktu itu, ya ketakutan karena mendengar terjadi kerusuhan. Dia bingung, saya ada di mana gitu, karena zaman itu belum ada HP kayak sekarang ini kan. Kapan aja kita bisa kontak. Nah, pada waktu dia lihat saya pulang, waduh, dia senang sekali. Lalu dia pegang saya, kamu enggak kenapa-napa? Enggak tuh, kenapa? Lalu dia balikin badan saya, coba lihat apa? Loh, ini apa? Baju kamu penuh dengan darah nih. Rupanya darah orang yang apa namanya itu membersihkan tangannya dengan memegang badan saya begitu. Untung dibuka sama kakak saya, wah nggak ada luka sama sekali. Tapi sejak itu saya menjadi yang namanya ketakutan. Ini Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan pada saudara saya apa? Roh ketakutan. Tapi Dia memberikan pada saudara dan saya itu 3, roh kuasa 1, 2 kasih, 3 pikiran yang sehat atau self control, atau bahasa Inggrisnya itu sound mind, pikiran yang sehat. 3 itu. Bukan roh takut. Nah, zaman itu saya belum kenal yang siapa nama Yesus. Saya masih tidak beragama, ya kan? Dan saya waktu muda itu saya senang olahraga bela diri ya. Saya belajar karate, saya belajar judo. Tapi apa gunanya kalau ada ribuan orang seperti itu, bisa mati konyol saya. Nah, itu saya pulang ke rumah, saya ketakutan, saudara. Lalu saya bilang begini, saya ingin ketemu sama satu pribadi yang paling berkuasa di alam semesta ini. Seperti itu. Dan suatu saat Tuhan jawab saya. Melalui apa? Melalui perenungan firman Tuhan. Di suatu, saya lupa di mana, di persekutuan apa itu, di mana hamba Tuhan itu mengatakan, menceritakan mengenai ada satu pribadi yang paling berkuasa di alam ini. Namanya saudara pasti kenal, Yesus Kristus. Nah ini, kenapa? Karena Dia itu adalah pencipta alam semesta ini. Tuhan, Bapa kita menciptakan alam semesta ini bersama dengan Yesus. Saudara kalau baca di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Dan Dia ada bersama dengan kita. Luar biasa. Di situ waktu saya kenal Yesus,
saya mulai merasakan yang namanya damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan. Apalagi waktu saya mengalami yang namanya dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tidak tahu Pak Saudara mengalami ini, tapi ini penting. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan di situ saya nangis, saya nangis. Karena saya merasakan kasih Tuhan begitu besar. Saya pikir saya ini orang brengsek lah, orang nggak beres, bukan orang yang baik, tetapi dia begitu mengasihi saya dan dia menjam hati saya. Saya nangis. Di situ yang namanya roh takut itu lenyap. Bukan karena yang lain. Saudara nggak bisa. Kalau saudara kenal Kristus ini, saudara dikasih kuasa sebenarnya. Jadi Anda yang di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus, wah luar biasa. Andanya bukan orang biasa. Kenapa? Karena yang namanya Yesus Kristus itu pencipta langit dan bumi itu, dia tinggal di dalam diri saudara, dia tinggal di dalam diri saya. Pribadi yang maha kuasa itu tinggal di dalam diri saudara dong, dan saya. Bagaimana roh yang namanya roh takut itu bisa tinggal di kita? Dia akan pergi dari kita. Dan saya merasakan yang namanya kelepasan, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Itu yang merubah hidup saya. Saya dulu orang penakut. Ini kalau cerita sekolah, saya sama-sama sekolah sama adik saya ini di Unpad, di Fakultas Teknik Arsitektur. Nah, seringkali pada waktu saya membuat suatu perencanaan, suatu desain tugas, biasa itu dibicarakan dengan teman-teman saya. Dan biasalah saling bertanya begitu. Kalau mereka tanya sama saya, Andreas, kenapa kamu buat desainnya kayak gini? Oh, bundar, bukan segitiga, bukan persegi. Kenapa? Saya itu nggak bisa jawab. Kenapa, saudara? Karena seperti yang bingung begitu loh, merasa takut begitu untuk menjawab, dan kemudian muka itu menjadi merah, sementara jantung berdebar-debar. Dan teman saya bilang, kamu mukanya merah kayak kepiting rebus begini. Karena saya nggak bisa jawab, saudara. Nah, ini kejadian, yaitu akhirnya sampai saya ketemu dengan yang namanya Yesus Kristus. Saya mengalami yang namanya kelepasan, saudara. Nah, sekali lagi, betapa pentingnya seperti yang Tuhan bilang, Tuhan itu suka kalau saudara dan saya itu percaya sama Dia. Dari situ saya mulai cari yang namanya Alkitab. Saya belum pernah baca punya Alkitab seperti ini. Ini saya beli yang tebal, saudara. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Karena saya kepingin tahu, saya bandingkan dengan terjemahan yang bahasa Inggris. Terkadang terjemahan bahasa Indonesia itu kurang tepat ya. Saya beli ini, saudara. Itu saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara. Kayak baca cerita silat aja. Saya baca, saya bilang, ini kitab luar biasa ini. Ini kitab kayak kitab dongeng, saya bilang. Masa ada mata kapak jatuh tenggelam ke dalam danau, kemudian ada seorang nabi lewat, dia ambil dahan pohon, dia lempar ke air, itu mata kapak bisa terangkat, saudara. Bayangin, dahan pohon bisa berfungsi seperti magnet yang begitu kuat, yang bisa mengangkat mata kapak itu dari dasar danau itu. Saya baca terus, dan akhirnya sampai perjanjian baru. Wah, ini lebih hebat lagi ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati yang berbau busuk, itu dipanggil keluar oleh Tuhan Yesus, bangun. Namanya Lazarus, saudara pasti tahu. Sudah 4 hari, sudah bau busuk, pasti sudah mulai hancur ya tubuhnya. Di situ saya melihat bagaimana pribadi Yesus ini begitu dahsyat dan luar biasa. Itu ada di dalam diri kita, dan saya percaya Dia ada di situ. Karena Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan saudara sekalian pada saat itu. Ini saudara. Dari situ saya belajar bagaimana Tuhan Yesus waktu ketemu dengan orang yang dirasuk setan, dan Dia usir keluar setan supaya orang itu dibebaskan, yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan.
Dan sebenarnya itu juga yang Tuhan Yesus ingin saudara dan saya lakukan. Apalagi pada zaman ini. Zaman ini saya bilang ini sudah tanda-tanda, begitu banyak tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus ini yang kedua ini sudah sangat dekat, saudara. Saudara percaya enggak? Saya merasakan hal itu, saudara. Saya belum pernah terjadi yang namanya pandemi seperti ini, yang namanya COVID ini, saudara. Bisa melanda seluruh dunia. Kalau dulu pernah terjadi ya, tetapi hanya lokal, saudara. Tapi saat ini seperti ini, saudara, seluruh dunia. Jadi tanda-tandanya sudah makin jelas, kedatangan Dia sudah begitu. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan supaya kita ini hidup oleh apa? Iman. Dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Sudah bisa baca di Roma 1 ayat 17 kalau nggak salah. Orang benar akan hidup karena iman. Di Hagai 2 ayat 4, Habakuk 2 ayat 4 dikatakan juga bahwa orang benar akan hidup karena percayanya, bukan karena yang lain-lain, bukan karena pengalaman dan sebagainya, bukan. Jangan pernah bersandar kepada itu. Saya seorang arsitek. Saya setiap kali saya dapat satu pekerjaan, saya selalu berdoa, Tuhan, Kau adalah Maha Pencipta, berikan pada saya ide untuk membuat desain ini, supaya desain yang saya buat ini penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita daripada Engkau, sehingga orang yang tinggal di rumah itu akan merasakan damai dan sukacita. Seperti itu, saya belajar untuk mengandalkan Dia dalam segala hal. Seperti itu. Karena saya percaya Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Dia berkuasa, bahkan Dia bukan tinggal jauh di sana, Dia ada tinggal di dalam hati saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Nah, kalau saudara baca Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus mengatakan itu, ya, perintahnya apa? Bangkitkan orang mati. Saudara bisa baca di Matius 10. Bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, sembuhkan orang sakit. Seperti itu, saudara. Pernah kapan kita pernah bangkitkan orang mati? Kadang-kadang suruh mendoakan orang yang sakit saja kita takut. Ini saatnya, saudara. Ini sudah apa ya? Bagian terakhir dari zaman akhir ini sudah. Tuhan kepingin melihat kita, anak-anaknya itu berjalan seperti Yesus. Kenapa? Yesus bukan di luar sana, Dia ada di dalam kita. Dikatakan Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, loh. Jadi satu dengan Kristus. Kemanapun saudara pergi, Dia bersama saudara. Seperti itu. Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau saudara baca di Yakobus 2, Yakobus berapa ya? Isinya begini. Jangan engkau menjadi pendengar saja, tapi jadilah apa? Pelaku firman. Nah, ini. Jangan jadi pendengar saja, jadi pelaku firman. Saya dulu karena saya orang bukan Kristen tadinya, kemudian saya percaya, saya ingin tahu Tuhan, ini benar enggak sih? Kalau engkau mengatakan bahwa dalam namaku kamu akan mengusir setan, Markus 16 ayat 17-18, saudara bisa baca. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Apa itu? Ada 5. Yang 1, dalam namaku engkau akan mengusir setan. 2, kamu akan berkata-kata dalam bahasa yang baru, bahasanya Roh Kudus. Yang 3, dikatakan apa? Kamu akan memegang ular. Ular itu simbolnya kuasa gelap. Saudara punya kekuatan kuasa untuk itu, mengusir setan. Yang 4, dikatakan sekalipun kamu minum racun maut tidak akan bawa celaka. Luar biasa. Jadi jangan terus kemudian nanti pulang sini pergi ke warung coba beli baygon tuh katanya. Bukan begitu ya. Tapi pada waktu saudara ada orang yang menjadi saudara, memberikan racun dalam kopi saudara, dia akan heran, kenapa orang ini nggak apa-apa. Yang 5 apa saudara? Kau akan meletakkan tangan ke atas orang sakit dan orang ini akan sembuh. Nah, saya baca begini, saya nggak terima begitu aja, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini benar begini.
Kalau aku ikut Engkau Tuhan Yesus, saya ingin ngalamin seperti apa yang Kau tulis di situ. Dan singkat cerita, saudara, Tuhan berikan kepada saya pengalaman demi pengalaman luar biasa. Jadi ini bukan teori, saudara. Kalau ini teori, buat apa kita sore hari ini datang sini? Ini benar. Saya mulai dengan keluarga saya sendiri. Waktu saya menikah dengan istri saya, punya anak, yang namanya anak kan kadang-kadang sakit ya. Saya memang praktekkan ini. Pada waktu sakit saya berdoa, Tuhan, kenapa anak saya ini bisa sakit? Berarti ada celah di mana iblis bisa masuk. Datang kepada Tuhan, cerita dia, kalau kita bersalah, kita datang kepada Dia, kita mengaku dosa. Saat itu juga Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan Tuhan mengajari tadi kan, kalau ada yang sakit, tumpangin tangan, usir dalam nama Tuhan. Saya belajar di situ, Ustaz. Saya mengalami begitu banyak ya, bagaimana waktu anak saya panas, saya datang kepada Tuhan dan saya meletakkan tangan ke atas anak saya dan katakan, ini demam, sakit, penyakit, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Itu nggak lama. Kemudian terjadi kesembuhan. Waktu anak saya yang paling kecil, perempuan, sudah mulai kelas berapa ya? SD begitu, kelas 3 atau kelas 4 lah, belajar berenang di Budi Sari. Saya pas ke Jakarta, yang bawa ke sana istri saya. Selesai belajar berenang, masuk ke ruang bilas, itu lantainya penuh dengan sabun. Anak saya tiba-tiba tergelincir, jatuh, mukanya duluan, patah giginya yang depan, berdarah-darah. Sama istri saya dibawa ke dokter gigi Yulianti, ada yang tahu, sudah meninggal di Jalan Riau sana. Diperiksa, di scan, dia bilang, wah ini patah, tapi masih nempel giginya. Jangan makan yang keras. Nanti seminggu lagi bawa sini. Pulang dari Jakarta saya dikasih tahu sama istri saya, anakmu tuh belajar berenang, giginya patah karena terjatuh. Saya nggak ada pikiran lain, cuma pikiran itu yang datang di pikiran saya begini. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Saya bilang sama istri saya, Mah, mana? Ada minyak gak? Karena Alkitab mengatakan, kalau ada orang yang sakit, oleskan minyak, urapi. Saudara kenal ini kan istilah ini, urapi, artinya diminyaki, karena minyak itu lambang daripada Roh Kudus. Kita nggak macam-macam, saya bilang minta minyak. Anakmu di mana? Udah lagi tidur jam 1 malam ini. Saya buka mulutnya pelan-pelan, saya oleskan minyak, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini gigi yang patah tersambung kembali, jadi kuat. Seminggu kemudian datang ke dokter Yulianti, dia periksa, tuh ini gigi kok jadi kuat ya? Saya diam aja, saudara. Nanti seminggu depan bawa sini lagi ya. Itu minggu depannya dibawa ke sana, dia periksa lagi. Dia bilang, wah ini gigi aneh ya, jadi kuat sekali. Dia bilang, mau makan ayam goreng juga boleh. Dia bilang gitu, saudara. Lihat, siapa yang mengerjakan ini? Yesus. Yesus ini real. Ini bukan cuma cerita. Satu malam saya itu tinggal di Sukawana, tadi bicara sama Ibu Gembala ya. Depan saya itu officer perwira Auri, saudara, perwira Auri. Nah, waktu saya pulang malam-malam, kok rasanya mau tidur kok ngantuknya hilang. Jadi saya pergi ke satu kamar kosong, saya bawa Alkitab, saya bawa buku catatan biasa untuk mencatat, siapa tahu Tuhan bicara sesuatu. Saya menyembah Tuhan, saya merenungkan firman, kira-kira 1 jam. Waktu itu saya mendengar ada teriakan-teriakan seperti anak yang rewel di sebelah sana, di rumah saya. Kemudian selesai berdoa, amin. Jam setengah 11 malam, saya masih ingat, itu bel rumah saya itu dibunyikan. Saya pikir siapa ya malam-malam ada tamu begini. Jadi saya turun, saya buka, ternyata saudara saya. Dia bilang, Andreas, itu kita dipanggil loh, mendoakan. Karena ada apa? Saya tanya. Ada orang kerasukan setan di rumah salah satu perwira Auri itu.
Lalu itu saudara saya, kakak istri saya, dia bilang, ada gitar nggak? Ada. Dia bawa karena dia selalu mau menyembah Tuhan. Saudara percaya Tuhan itu bertata di atas apa? Puji-pujian. Jadi kami datang berdua, masuk, mereka lagi coba mungkin sudah 1 jam lebih diusir dalam nama Tuhan Yesus, keluar itu anak perempuan kerasukan, sudah enggak keluar. Saya masuk, wah, teriak-teriak mereka. Iblis keluar bukan karena teriakan kita yang keras, bukan. Tapi dia takut kalau dia tahu bahwa ada Kristus dalam diri kita. Saya datang situ, saya cuma doa, Tuhan Yesus, Engkau kan dalam saya, biar Kau jalan di depan saya. Seperti itu. Saya masuk, kami masuk, terus saya bilang gini, ayo kita nyanyikan itu, ada kuasa dalam darah Yesus. Sudah tahu kan? Ada kuasa dalam darahnya. Nyanyi, begitu nyanyi itu saudara ya, ini makin kencang saudara, karena ini anak perempuan cukup besar ya, tingginya sama-sama saya, dipegangin 3 orang. Ayahnya yang punya rumah itu seorang letkol Auri, badannya seperti ya, kemudian pamannya itu seperti punya kekuatan yang luar biasa, karena itu iblis di dalam saudara. Tapi saudara kalau lihat begini jangan takut, karena Kristus dalam kita saudara. Nah, waktu saya bilang gini, keluar dalam nama Tuhan, itu iblis yang di dalam dia bilang gini, saya tidak mau keluar. Saya bilang, kamu dari dulu bapak pendusta, kamu keluar. Nah, tapi saya berdoa, Tuhan kenapa ya diusir kok nggak mau keluar? Roh Kudus bicara dalam hati saya, pegang mukanya, usir dalam nama. Saudara jangan tiru ini ya, ini karena ini pas waktu itu Roh Kudus bicara sama saya. Lalu saya datangin dia, saya pegang mukanya, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu, langsung jatuh saudara. Dan saya lihat dia lepas dari kekuatan kuasa gelap. Ya, saudara kalau lihat muka-muka di sini, muka orang waras saudara ya. Jadi beda sekali orang kerasukan sama orang. Ini lepas saudara. Nah, kemudian baru saya tanya sama orang tuanya. Ini orang Batak saudara. Pak, apa yang terjadi? Oh seperti ini. Mereka Kristen loh, atau gereja mana lah ya. Kalau mereka bilang itu dia pacaran sama satu orang, kami nggak setuju, dan kemudian orang itu pakai kuasa gelap menghantam anak saya. Baik, nanti bapak pulang kumpulin semua barang yang diberikan oleh orang itu, bakar dalam nama Tuhan. Sejak itu nggak terjadi apa-apa. Lihat kuasa nama Yesus dahsyat, luar biasa. Dia ada bersama saudara dan saya. Ini firman Tuhan ini ya dan amin. Ya. Dia pribadi yang paling berkuasa di seluruh alam semesta ini. Begitu. Maka apa yang harus kita buat pada saat ini? Apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah, saudara pernah baca di Yohanes 15 ayat 5 kan? Tadi juga disitir oleh saudara saya, Yohanes 15 ya. Dia itu adalah pokok anggur yang benar, Tuhan. Saudara dan saya ini adalah caranya. Biar itu kita selalu melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus itu sendiri. Artinya kita punya hubungan yang intim dengan dia. Bagaimana punya hubungan intim? Sederhana, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu kita sedang berhubungan intim dengan dia. Ini perlu kita lakukan. Setiap hari kita perlu. Yang namanya merenungkan firman, wah ini penting sekali. Matius 4 ayat 4 Tuhan Yesus mengatakan, manusia tidak hidup dari apa? Roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita perlu. Saudara, banyak makan firman, sudah akan punya kekuatan yang baik. Seperti itu, sudah akan mendapatkan iman. Nah, jadi betapa pentingnya pakai waktu yang ada sekarang, yaitu untuk punya hubungan yang erat dengan dia, dan kemudian makan firman banyak-banyak tiap hari. Kalau saudara baca firman itu jangan pelan-pelan, pakai suara keras saudara, bersuara yang keras supaya apa? Telinga kita dengar, supaya masuk dalam pikiran kita, karena pikiran kita ini perlu diberesin.
Ya, banyak orang yang hati kita, spirit kita ini sebenarnya sudah beres, tetapi yang belum beres ini pikiran. Kenapa Paulus mengatakan di Roma 12 ayat 2 supaya kamu dibaharui dalam pikiranmu. Jadi mari kita pakai waktu yang ada untuk membaharui pikiran kita. Jangan punya pikiran seperti orang di dunia yang nggak percaya, sehingga mindset kita akan dibetulin melalui apa? Yaitu melalui firman. Gak ada cara lain. Firman ini terus. Kalau saudara nggak tahu di sini ya, kalau saudara punya ketakutan terhadap sesuatu, cari semua janji firman Tuhan mengenai hal itu, dan jangan cuma baca, renungkan dan katakan. Seperti Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkan itu dari siang dan malam, maka itu akan membuat perjalananmu berhasil dan kau beruntung. Itu luar biasa. Satu-satunya itu yang bisa membuat saudara lepas dari itu. Apalagi ada banyak orang punya keterikatan, ya. Saya berharap di sini nggak ada macam-macam lah keterikatan. Ada yang senang judi lah, ada yang senang lihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Nah itu kapan bisa lepas? Pada waktu saudara memperbarui pikiran saudara dengan Firman. Sekali lagi, saudara, mari kita belajar berjalan hidup dengan iman. Caranya cuma baca Alkitab seperti apa yang Tuhan katakan ini, ya sudah, itu kerjakan. Itu kita pegang, kita katakan, kita kita coba mengingat-ingat itu, dan itu kita kerjakan. Nanti sudah lihat, kita akan tumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Jadi bukan teori, ini bukan teori saudara ya. Tuhan mau firman Tuhan diberitakan itu supaya kita mentaatinya, supaya kita ini mengerjakannya. Jangan jadi pendengar saja, tapi jadilah pelaku firman. Mari kita memakai waktu yang ada, kita pakai waktu kita untuk menjadi pelaku firman. Nanti saudara akan melihat mujizat demi mujizat luar biasa, saudara. Ini tahun 2019, karena waktu 2020 itu kan pandemi ya, jadi saya nggak kemana-mana. 2019 saya masih pergi pelayanan ke Jakarta. Itu jam 10:30 malam di hotel, saya ditelepon, Andreas, you bisa nggak tolong datang ke rumah sakit apa, saya lupa. Ada satu teman saya itu sudah kena yang namanya HIV, AIDS, dan itu sudah menyerang otaknya, saudara. Waduh, saya datang malam hari itu dijemput oleh teman saya karena saya nggak hafal, pergi ke rumah sakit itu selang sudah di mana-mana, udah begitu dia udah nggak ingat orang ya, rasanya seperti mau meronta-ronta begitu, saudara. Udah kesakitan karena sudah nyerang otaknya, saudara. Secara medis ini sudah nggak ada harapan, saudara. Tapi jangan lupa, dalam Yesus ada harapan. Saya cuma datang ke dia, saya cuma bawa puasa dalam nama Yesus. Saya bilang, saya mau doa untuk dia, tapi sebelumnya saya minta kamu punya roti tidak? Secuil roti dan sedikit aja anggur kalau ada. Nggak ada anggur, teh juga boleh. Karena saya mau berikan perjamuan kudus. Saudara tahu, perjamuan kudus ini bukan cuma ritual, itu ada kuasa yang hebat sekali. Nah, saya datang ke dia, saya kasih makan tuh, culik aja roti untuk menggambarkan tubuh Kristus. Setelah itu tehnya minumin pakai sendok teh begitu. Udah baru didoakan dalam nama Tuhan Yesus, mati semua itu yang namanya AIDS seperti itu. Dan saya katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sudah tahu, saya pulang ke Bandung, kira-kira beda berapa hari, teman saya bilang, wah itu luar biasa mujizat terjadi. Karena apa? Karena orang itu mulai sadar kembali. Dan berapa lama kemudian betul-betul dia sembuh total. Dan saat ini dia sehat, dia kuat, bahkan dia sudah mulai melayani lagi di wadah pelayanannya dia. Luar biasa dia. Tuhan Yesus dahsyat. Apa yang ditulis di Alkitab ini luar biasa. Kuasanya dahsyat. Oleh sebab itu mari kita pakai waktu yang ada untuk kita kenal dia melalui baca firman, renungkan firman.
dan kerjakan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.